dilihat ke papan sambil memegang buku jilidnya. Kita langsung masuk ke pelajaran jilid 4 halaman 1 yang seharusnya hari ini evaluasi jilid 3 ditiadakan di rapel saja di jilid 4 karena saya anggap selain waktunya kita memburu waktu satu semester akan selesai pelajaran metode hadiahnya, kita biar tetap bisa tersampaikan keseluruhan. Silakan dilihat halaman 1 ketika nanti kita mengajarkan pada para santrinya, dituliskan di papan ataupun ada kalender anadiah penyampaian jilidnya yang ukuran besar, silakan dibaca yang paling bawah, dipahami dulu. Pokok pelajaran halaman ini tiap lam sukun ditekan membacanya dan bersuara pendeknya satu ketukan agak kendor. Bukan ini tulisannya bukan LL2 itu bukan bukan bacaannya idhar komariah. Kalau pelajaran tajwid idhar komariah yang dinamakan idhar komariah itu bertemu dengan huruf 14. Yang berikutnya nanti pelajaran yang selanjutnya ketika ada alif lam bertemu tandanya ada tasdid, itu namanya singgol. Kalau yang ini bertemu huruf ada lamnya disukun dan huruf berikutnya bisa dibaca dengan jelas, maka bacaannya namanya idhar komariah. Saya bacakan dulu, nanti silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahidu al-wadudu al-khaliqu al-alimu al-hakamu al-halimu al-wasi'u al-hafidu al-jalilu. Sambil melihat ke papan, itu pas waktu saya membaca hurufnya, ketika di tengah kosong-kosong ini sambil sampean yang melihat itu contohnya tujuan bawahnya sambil membiasakan meskipun tidak disuarakan dengan lantang ya, karena saya contohnya saya masih menyontohkan bacaannya. Yang perlu diperhatikan ketika bacaan tidak boleh tawalut. Al-wahidu al-wadudu tapi harus al-alimu al-hakamu. Nah, bahasa tawalutnya itu biasanya terjadi ketika di jilid 4 ini tidak diperhatikan di setiap para santrinya. Pas waktu nanti baca Al-Quran akhirnya kelihatan tawalutnya gara-gara dilihat dari pelajaran jilid 4 mulai alnya ini tidak benar-benar diperhatikan. Mungkin dianggap biasa sakit kata santri ini, makanya ada istilahnya setelah dibacakan bersama kemudian ada istilahnya privat untuk melihat bagaimana pemahaman para santri satu persatu memahami pelajaran yang sudah disampaikan para ustadz atau ustadznya. Lanjut, kita teruskan lagi di halaman 3. Silakan dilihat, nanti maksudnya sekali baca dia langsung selesai dan ada yang bisa praktek maju untuk kanan. Halaman yang ketiga ada keterangan di bawahnya, suara lam sukun tetap walaupun bergandengan dengan huruf lain. Membaca halaman ini harus bisa dengan cepat, maksudnya lancar dan juga tepat. Silakan diperhatikan. Lam sukunnya bertemu bergandeng dengan huruf lain. Saya bacakan tanpa basmalah karena di atasnya nanti cukup 3 ketukan ya. Basmalahnya kan sudah. Sol, sa, sal. Yang sama tadi tidak boleh dibaca sal ataupun sal, jangan dilepas, tapi cukup ditekan
dibaca lancar dan tepat. Gol, hal, rol, kol, sal, gol, al, kal, gol, mal, sal, sil, sul, zal, kol, sul, bil, kal, qabiltu, bi'ilmin, qalbatun. Langsung saya gabung di halaman 3 dan 4 meskipun ada keterangan yang awalnya di halaman 3 niki hanya berharokat fathah, tidak saya tuliskan keseluruhan. Kemudian di halaman 4-nya niku hurufnya berharokat, ada yang fathah, kasroh dan dhamma. Mas Bapak ingin segera maju menyampaikan. Biar tidak ini melompati halaman saja, saya selipkan satu garis halaman sebagai sebenarnya nomor berikut. Kan setiap halamannya kan dituliskan dengan penuh kecermatan. Kita meskipun waktunya terlalu singkat, jangan sampai tidak dituliskan meskipun tidak disampaikan keseluruhan. Kemudian silakan dilihat halaman 6, dicocokkan. Membaca alif lam sukun sama dengan cara membaca lam sukun, ditekan dan bersuara pendek agak kendor. Bahasa agak kendor biar tidak kelihatan seperti kalau satu ketukan al wahidu, al wadudu, tapi ada nilai kendornya al wa al sama al itu kan berbeda, tidak sampai dua ketukan al ataupun ditekan al, tapi biar ada nilai kendornya untuk cara bacanya biar lebih tertutup enak. Silakan disimak. Wal sama dengan wal sama dengan wal, fil sama dengan fil, wal fil fasadi, fil hayati, zul jalali, ilal ibili, zul karami wal judi, lahul khalqu, fil magoji'i. Ini ada tanda apa namanya penyekat ya caranya, dan menurutnya terlalu kurang ke samping. Nah, pas waktu pelajaran ini lah biasanya para santri niku perlu diperhatikan bacanya. Kalau melihat ada huruf, ada alifnya ataupun ada yanya, niku juga terkecoh, ataupun ada juga wawunya. Wal, karena ini kalau tulisannya walnya bentuknya seperti ini, kalau didohirkan suaranya sebenarnya walnya alifnya tidak ada, bentuknya seperti ini loh ya. Contohnya seperti ini, tapi cara bacanya seperti ini. Nah, itu perlu mungkin dituliskan dan disampaikan. Jangan terlalu tergesa-gesa biar para santrinya cepat pelajarannya, habis pelajarannya dan segera naik Al-Quran. Yang banyak terjadi niku ketika jilidnya terlalu tergesa-gesa disampaikan dan kelihatan sudah selesai, dan itu memang sangat membanggakan para santrinya. Orang tuanya senang anaknya setiap hari ditambahi pelajarannya dan selalu tambah tanpa dicek evaluasinya bisa apa tidak. Dan itu yang nanti membuat bumerang kepada para santri, bahkan para gurunya. Pun masuk Al-Quran tapi macamnya kelaru-kelaru, tidur nih mungkin pilih nggak ngaji, tidur nih pilih melirik ke TPK yang lain. Apalagi orang tuanya yang mungkin melihatnya temennya sudah dinaikkan, anaknya nggak dinaikkan, temennya padahal mungkin anaknya yang lain, tetangganya itu lain waktu dia berusaha untuk privati piyambak ataupun diprivatkan ke tempat yang lain biar lebih bisa cepat memahami pelajaran yang sudah disampaikan di TPK-nya masing-masing. Kita buka halaman yang terakhir dan halaman yang terakhir, halaman 9. Semuanya sudah saya ambilkan contohnya. Yang awal halaman 8, halaman 9 itu sudah, meskipun hanya satu baris sebagai perwakilan ya, perwakilan.
Kita membahas halaman yang 9, nomor 9, nomor 10 dan 11 semuanya sudah tertuliskan. Silakan dilihat sebelum menyampaikan pelajarannya, dibaca terlebih dahulu biar lebih memahamkan. Roh sukun harus dibaca tebal, maksudnya bacaannya namanya tafhim. Bila syakl ataupun harokat sebelumnya itu berupa fathah ataupun dhammah, dan dibaca tipis, maksudnya tarkib. Bila syakl ataupun harokat sebelumnya berupa kasroh. Nah, yang niki pelajaran bagi kita sebenarnya menyampaikan nanti di bab roh. Roh itu dibagi menjadi dua pelajaran tafhimnya, ya. Roh fathah, roh tafhim dan roh tarkib. Yang dinamakan roh tafhim yaitu setiap ada roh fathah tanwin, roh dhammah tanwin, roh sukun yang didahului harakat fathah, roh sukun yang didahului harakat dhammah, roh sukun yang ada hamzah wasolnya, roh sukun yang didahului harakat kasroh tapi yang jatuh setelah huruf istilah itu ada itu sebenarnya yang sudah tertera di buku niki ataupun di buku yang lebih tebal lagi keterangannya itu saya tuliskan, tapi memang di semester 1 niki ginanya biar tertuliskan, biar satu mungkin lama tidak tulis ya. Bagaimana bisa rentan bab 1, 2, 3 kita sudah masuk di bab ke-5. Akan saya bacakan, silakan nanti kemudian kita baca bersama-sama. Yang bab ke-9-nya, halaman 9, silakan dilihat. Sar, sir, sur. Nilai bacanya sar, sir, sur. Perlu diingat tadi kalau ada roh sukun tapi jatuhnya setelah harokat jatuhnya sebelumnya ada harokat fathah ataupun dhammah, maka hukum bacaannya namanya tafhim. Maksudnya bacanya tebal. Kalau bacanya tebal bukan hanya namanya ngerti apa, namanya tafhim tebal, tapi cara bacanya yang perlu diperhatikan. Sab, sur, kalau dhammahnya pasti kelihatan nomor ini sudah tebal dengan sendirinya karena tekanan dari dhammahnya. Tapi yang perlu diperhatikan biasanya fathahnya niki. Jadi sar, sir sama. Sam, sir, sur. Qaryatun, betul syukur qaryatun. Nanti ada getarnya. Kalau getarnya kan sesuai dengan makhrajnya, tapi tuntutannya kalau ada roh sukun sebelumnya ada harakat fathah, maka nilainya roh sukunnya berupa tafhim. Qaryatin, miryatun. Ini tanwin biar mudah. Turja'una fil furqani tarhaquha qataratun. Akan saya bacakan dengan ketukan isma. Sar, sir, sur, qaryatin, miryatun, turja'una fil furqani tarhaquha qataratun. Silakan semuanya dikeluarkan ketukannya, dibaca dengan lantang, juga semangat dibarengi dengan ketuknya. Karena kita hanya ngejar target waktunya, sebenarnya seharusnya pelajarannya satu persatu secara sempurna itu malah lebih maksimal sebenarnya karena waktunya tidak cukup. Sudah siap? Silakan dibaca, suaranya dikeluarkan dengan lantang, semangat ketuknya juga dikeluarkan. 1, 2, 3.
mungkin maaf ya, saya tadi kan menyampaikan kita baca semua langsung, tapi saya mendengarkan mungkin sekilas ada yang seharusnya bacaannya dibaca pendek semua, ada yang dibaca panjang, maka silakan diperhatikan meskipun karena sudah melewati panjang, ada panjangnya, ternyata melewati huruf yang tidak ada panjangnya. Al-Hakam, ataupun bahkan kelihatannya terkecoh al-wa, yang panjang seharusnya du, tapi akhirnya yang dibaca panjang al-wa. Ini hal yang biasa ternyata dilakukan oleh para santri kecil. Maka perlu konsentrasi niku diperhatikan. Makanya biasanya kita para pengajar niku mboten dibaca dengan segera dan selesai, tapi biasanya disuruh ulangi. Satu pelajaran selesai, coba satu baris, baris belakangnya coba sendirian, dan itu memang sangat diperlukan. Meskipun nanti ada sesi privat, maksudnya maju satu persatu, silakan dibaca di depan pusat ataupun pusatnya, itu hal yang biasa ya. Meskipun saya nanti akan menemukan banyak kasus, bahasanya kasus yang mungkin santrinya banyak, gurunya sedikit, yang sehingga pelajarannya tidak bisa maksimal, apalagi yang pelajarannya bersama saja, yang membuat semangatnya ada, ini mohon belum bisa sempurna, apalagi yang istilahnya bahasa kasarnya sorotan, disi-disian. Ada yang ustaznya satu, jilidnya berapa, maka biasanya kalau dulu di kelas saya, ketika ada santri yang tidak masuk, otomatis kan ketinggalan pelajaran 1 dan 2. Kita langsung tetap masuk di pelajaran 3 bersama-sama. Yang 1 dan 2 silakan nanti privat sendiri dengan saya, ataupun datang duluan atau pulang terakhiran saya bacakan. Itu misalnya pengorbanan seorang guru, bagaimana para di setiap santrinya itu benar-benar tidak ketinggalan pelajaran. Kita teruskan. Ibu kan memang prememori karena ada bacaan 1 yang kelihatannya belum tepat. Hitungan 3 ketukan langsung masuk ke halamannya, ke pelajarannya. Silakan ketukannya disiapkan. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak dianggap sesulit niki, karena pelajarannya pada waktu benar-benar menyampaikan pelajarannya, sebenarnya pelajaran niki selesai di sini, contohnya niki di pelajaran yang lain. Mungkin saya pinginnya melihat bagaimana kejelian para calon ustadzah niki benar-benar bisa selalu konsentrasi. Makanya langsung saya jatuhkan di halaman berikutnya, ternyata masih ditemukan. Karena kalau wal sama dengan wal mungkin lupa sama dengannya, ada yang kelupaan seharusnya dibaca panjangnya, ataupun bisa seharusnya biasanya 1 kalimat ternyata dibaca 2 kalimat, akhirnya bentuknya bacanya dul karomi, wajibnya banyak yang nggak membaca.
Itu hal yang biasa. Ternyata langsung hari ini selesai. Sebenarnya di lain waktu kan banyak waktu penyampaiannya. Jadi yang kemarin kan kita terlalu di drill cepat selesai dan segera melanjutkan pelajaran berikutnya. Silahkan diperhatikan karena saya selesaikan di sini. Niki yang terakhir diperhatikan huruf tebal dan tipisnya. Meskipun di lain waktu kita mempelajari pelajaran-pelajaran tentang hukum tajwidnya. Ababal dari saya silahkan diperhatikan, ketuknya dikeluarkan. Kita cukupkan pelajarannya di Rob Tafhim dan Rob Tarkib, tapi dibaca dulu yang sudah berkelas. Silahkan. 1, 2, 3. Sudah siap? 1, 2, 3. Seperti biasanya, pelajarannya sudah disampaikan, tapi banyak poin yang perlu diperhatikan. Silakan nanti yang maju bawa bukunya ataupun dibantu dengan buku niki, tapi silakan diperhatikan ada poin-poin yang perlu disampaikan, bukan hanya maju terus para santri silakan kita baca bersama-sama, ustaz ataupun ustazah bacakan ya, nanti diikuti buatan. Selain itu, silakan sebelumnya poin yang perlu dibantu ada tulisan keterangannya sambil dibaca dan sekaligus diterangkan di bab ini sampai buku. Kalau sampai ingin bab yang lainnya silahkan membahas ini disampaikan juga karena ada bantuan keterangannya dibaca dulu terus disampaikan. Betul ya? Langsung dicoba. Mbak Hanif, Ayu Cahya Muntias. Oh, kemarin sudah. Mbak Helina Sapitri Dewi Ramadhani. Silakan. Baik, Satri, di sini saya akan menjelaskan tentang izhar qamariyah. Pokok pelajaran halaman ini adalah al. Tiap lam sukun ditekan membacanya dan suaranya bersuara pendek. Satu ketukan agak kendor. Saya akan membacakan ini, nanti para santri silakan menirukan ya. Langsung dikoreksi. Ternyata kan ini masih satu-satu, belum semuanya berkali-kali maju. Jadi hal yang biasa bagi saya hal yang biasa ternyata sebegitu uniknya ya. Kelihatan kalau di bawah dengan bersama-sama mengetukkan suaranya bisa lantang, ketuknya bisa tepat ketika maju menerangkan. Ternyata ketuknya bisa betul tapi bacaannya semuanya perlu dikoreksi.
Alnya langsung masuk al gitu. Wadudu. Saya tadi kan lamat pas waktu membaca bersama-sama kan sudah saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan biar tidak diulang kembali. Ternyata tetap terjadi lagi. Betul nggih? Ternyata ngeten. Mboten masalah ternyata bacanya keliru mboten. Memang kalau kita belum terbiasa maka silahkan untuk belajar terbiasa sambil ngomong tetap tetap tapi ngomongnya kita sesuai dengan yang disampaikan dari konsentrasi itu juga membantu juga. Kalau tidak gitu ketuknya mungkin bisa tetap ritmenya tapi panjang pendeknya bisa terjadi kesalahan. Al-hakamu al-qalimu. Itu hal yang biasa. Uniknya di metode An-Nahdiyah seperti itu. Makanya sekarang tugasnya bertebaran di setiap kecamatan itu diusahakan adanya PGT-PG. Jadi para guru yang sudah jadi ustadz-ustadzah niku diusahakan untuk mengikuti pelatihan lagi selama 1 tahun, 1 minggu 1 kali karena banyaknya kegiatan akhirnya seminggu sekali itu diundangkan para pakar metode An-Nahdiyah untuk menyampaikan dan juga bisa maju dan menyampaikan. Diharapkan para santrinya nanti karena gurunya sudah semakin profesional bisa praktekkan di segala jilid sudah bisa, Al-Quran sudah bisa, Al-Quran tajwidnya juga sudah bisa, maka semuanya kalau gurunya sudah profesional maka pasti dipastikan para santrinya itu minim sekali baca kelirunya. Oke, karena yang A dan Al ini sudah, maka yang lainnya silakan nanti ketika maju absensi yang lainnya dibabkan di babnya yang lainnya disampaikan dulu. Boleh dikasih coret-coretan, saya siapkan 2 spedol ini. Nanti contohnya bentuknya seperti ini dituliskan ataupun bisa mencoret enggak. Santai mawon yang maju itu sebagai ustaz ataupun ustazahnya. Mbak Ismatul Lailiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari suara lam sukun tetap walaupun berbeda dengan huruf lain. Saya bacakan terlebih dahulu, lalu nanti kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperhatikan, silahkan ngetuknya tapi ngetuknya ritmenya
Iya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan jilid 4 halaman 1 langsung pelajarannya banyak sekali. Langsung halaman sampai halaman berapa nih? 11 ya. Halaman 11. Jadi besok halamannya lebih banyak lagi. Rabu, Kamis, hari Seninnya baru kita benar-benar insya Allah evaluasi. Untuk pelajaran jilidnya kita cukupkan. Terima kasih.